Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Fauzi Mulia Karya Simanjuntak, NIM 2304058. Sekarang saya bakal menuju ke HKBP Kota Baru Yogyakarta. Kebetulan hari Sabtu kemarin saya udah buat janji sama pendeta Pak Bernard W. Panggabean. Jadi hari ini sepakatnya hari Selasa jam 9. Oke, kita bakalan ke HKBP langsung. Shalom, Mama. Ya, shalom. Saya dari mahasiswa Politeknik Yogyakarta. Di sini ada tugas wawancara pendidikan agama Kristen. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Kamu dulu lah. Saya Fauzi Mulia Karya Simanjuntak. Saya pendeta Bernard W. Panggabean, pendeta KP Resort Yogyakarta ya. Untuk jadi pendeta di HKBP Jogja ini emang udah berapa lama? Sudah mau 4 tahun, sejak 2021. Pertanyaannya, Mang, Ya, bagaimana sejarah berdirinya HKBP Jakarta? ya jadi Simanjuntak ya, KP Yogyakarta ini berdiri sejak 7 April 1946. Ini sudah mau memasuki usia ke-79, 7 April nanti. Kebetulan tahun ini akan ada perayaan sederhana lah di ulang tahun ke-79 ya, itu tepatnya tanggal 7 April nanti, sekaligus juga dirangkai dengan ya malam dana dan pesta pembangunan 12 dan 13 April. Nah, awalnya HKBP Yogyakarta ini ya seperti Simanjuntak tahu lah ya, di mana orang Batak hadir, yang pertama yang dia pikirkan itu adalah gerejanya gitu kan. Jadi awalnya itu beberapa jemaat itu memulai persekutuan di rumah-rumah, ya, bukan langsung di sini, tapi peristiwa itu terjadi 79 tahun lalu. Nah, dan itulah yang menjadi cikal bakal. Awalnya berpindah-pindah dari rumah A, rumah B ke rumah C gitu ya. Nah, gedung yang sekarang ini ya, areal kompleks HKBP yang sekarang ini adalah ya memiliki sejarah panjang. Pernah menjadi fungsi A, fungsi B, fungsi C gitu ya. Pernah menjadi klinik, pernah menjadi milik gereja reform, berganti-ganti lah hingga pada akhirnya lokasi ini, area ini menjadi milik HKBP ya. Dan itu kita syukuri lah per hari ini. Luas wilayah ini 4.179 meter persegi. Jadi sekarang seluruh kegiatan peribadahan berlangsung di area ini. Ada gedung gereja, ada gedung serbaguna, ada gedung bina warga, ada perumahan, ada sekretariat, kantor dan segala macam. Jadi 79 tahun lalu gereja ini berdiri, diawali dari beberapa orang Batak yang tentu itu memiliki sejarah panjang ya. Oke, jadi 79 tahun lalu di tempat ini. Oke, ya. Lokasi HKBP ini kan Mang dekat tuh sama kayak Katolik, terus masjid. Kadang juga kalau gereja jam tengah 6 tuh bunyi aja tuh pas lagi Ya. Terus bagaimana ajaran HKBP Yogyakarta ini mengenai atau cara menyikapi agama-agama lain? Jadi kita bersyukurlah ya, HKBP Yogyakarta bersyukur berada di tempat ini. Ketiga rumah ibadah ini adalah termasuk bangunan cagar budaya, baik Santo Antonius, baik HKBP maupun Masjid Suhada. Ketiga-tiganya merupakan bangunan cagar budaya yang dilindungi undang-undang. Ya. Nah, di pintu masuk gereja kita itu ada di situ penanda. Nanti kalian lihat foto itu. Penanda bahwa ini adalah bangunan cagar budaya dan kawasan cagar budaya. Nah, ketika ketiga rumah ibadah ini berada di sini, ini sebuah simbol yang bagus.
dan HKBP sangat mengapresiasi, menghargai, dan bahkan saling bersinergi ya, dalam kegiatan aktivitas sehari-hari. Nah, per hari ini ketiga rumah ibadah ini nanti akan menyelenggarakan jalan santai kalau nggak salah di sekitar Juni 2025 ini, yang panitianya dari ketiga rumah ibadah ini, Serawung, Kota Baru. Itu di Juni nanti kalau bisa keliling pulang. Ya, memang ada biayanya. Tentu ada yang diberikan kan, ada hadiah lah, ada kaos, jalan baru kalau bersama. Ya, Berarti perlu mengejarkan jalan menghargai. iya dong, harus itu. Ya. Indonesia kan tidak terlepas dari agama dan budaya. Kalau tadi tentang cara menyikapi agama, sekarang bagaimana ajaran HKBP Yogyakarta dalam menyikapi tentang kebudayaan? Ya, jadi ini ada buku konfesi ya, pengakuan iman HKBP. Ya. Di pengakuan iman HKBP ini ya, konfesi 1996 pasal 5 tentang kebudayaan dan lingkungan hidup. Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit, ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Dia juga memberikan bahasa, alat-alat musik, kesenian, dan pengetahuan kepada manusia sebagai alat manusia dan juga aturan untuk memuji Allah, dan sebagai sarana untuk memelihara dan memperindah persahabatan antara manusia, agar melalui kebudayaan kerajaan Allah semakin besar. Tetapi kebudayaan yang bercampur kekafiran dan yang bertentangan dengan firman Allah harus ditolak. Budaya Batak saja, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tolak. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan dan juga dunia ini. Jadi orang-orang yang berbeda itu ada dalam kasih Allah, ada dalam rancangan pengasihan Allah. Jadi kita harus mengasihi mereka. Allah saja mengasihi mereka, masa kita nggak mengasihi mereka? Yesus Kristus ya, juru selamat kita, sangat sayang pada mereka. Ajaran Yesus mengatakan apa yang kukasihi harus kamu kasih, apa yang kusayangi harus kamu sayangi. Nah gitu ya. Dengan ini kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah, supaya manusia itu dapat bekerja sehat dan sejahtera. Jadi berkaitan dengan budaya, lingkungan, ya, gereja HKBP mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan. Ya. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, di kejadian itu baik sekali semua, baik sekali. Gak ada yang gak baik yang Tuhan cipta. Kok sekarang rusak? Pasti Tuhan marah sama dia. Waktu Tuhan ciptakan, ada di situ segala jenis ternak, segala jenis tumbuh-tumbuhan. Kalau Tuhan tanya sekarang, mana kayu ini, mana hewan ini, pasti Tuhan marah sama kita hari ini. Orang dia udah kasih ternak ini ada, pohon ini ada, tanaman ini ada. Eceng gondok mana? Coba cari di mana sekarang eceng gondok. Lalu Tuhan ciptakan eceng gondok. Jadi HKBP memerintahkan tanggung jawab penuh, tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah. Melestari itu berarti yang ada dulu harus ada hari ini. Ya, yang ada hari ini harus ada di masa depan. Itu perintah Tuhan. Itu ajaran HKBP. Jadi manusia memiliki tanggung jawab untuk melestarikan semua ciptaan Allah, agar kita dapat bekerja sehat dan sejahtera. Tujuannya supaya kita sehat, supaya kita sejahtera. Menurut ini omong kosong itu untuk sejahtera. Kalau bumi ini udah rusak, omong kosong. Ya. Kalau nggak ada lagi harimau, kalau nggak ada lagi gajah, nggak akan sejahtera. Kalau nggak ada eceng gondok, kalau nggak ada rawa paya itu yang hidup di mati, kita nggak akan sejahtera.
kalau nggak ada lagi kandungan macam-macam di bumi kita. Ya, jadi ya tadi saya katakan soal budaya manusia sesama, Tuhan sangat sayang sama mereka, maka kita harus sayang sama mereka. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan. Jadi tadi ada pertanyaan lingkungan ya. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Dulu hutan belantara ada waktu Tuhan ciptakan. Sekarang mana hutan belantara? Semua dijadikan macam-macam. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak mempedulikan saluran air limbah dan pencemaran udara, hingga merusak air minum dan pernapasan manusia, polusi pencemaran lingkungan. Jadi ya, HKBP mengajarkan ini. Jadi sangat disayangkan ya kalau lingkungan kita udah rusak hari ini. Ya mungkin masih kita harus apresiasi ya, menjaga. Semoga nggak ada kerusakan lingkungan di sini sekitar DIY dan Jawa Tengah. Gitu ya, oke. Zaman sekarang kan udah canggih. Perkembangan ilmu teknologi udah makin besar. Ada nggak Bang ajaran HKBP untuk Jakarta tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan cara menyikapinya di era sekarang? Ya saya kira ilmu pengetahuan itu anugerah Allah. Malah kita meyakini perkembangannya ke depan masih akan semakin hebat. Keyakinan kita. Ya. Alkitab juga mengatakan 1 Korintus 2:9 kalau nggak salah. 1 Korintus 2:9 ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dengar oleh telinga, ya, itulah yang akan Tuhan nyatakan ke depan ini. Ilmu ini masih akan berkembang, kemajuan ini masih akan terus berkembang, nggak henti-henti nih. Ya. Jadi kita harus mensyukuri ini, menyambungnya, tapi tetap dalam kerangka firman Tuhan. Kita harus memanfaatkannya, menggunakannya pertama-tama untuk memuliakan Tuhan, untuk kebaikan setiap manusia, bukan untuk menghancurkan kemanusiaan. Nah, gitu kan? Jadi ilmu pengetahuan ini silakan Mas, kita harus ikut di situ. Kita terlambat. Berarti HKBP Yogyakarta menerima perkembangan iptek selain itu untuk kemuliaan agama. Untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan manusia. Tadi memang kita ada singgung soal lingkungan. Ada nggak program HKBP Yogyakarta dalam mendukung kelestarian alam? Ya, jadi kita sedang menanam pohon-pohon yang menghasilkan buah ini sekitar gereja. Lihat saja beberapa pohon, ada jambu pelutu, ada mangga, ada rambutan, ada lengkeng, ada kuini, gitu. Ya. Nah, kalau boleh sih di mana-mana kita harus menghutankan lagi. Kota ini harus dihutankan, bukan seperti hutan di sana mungkin, tapi menghutankannya, menanami sekitar. Kalau boleh setiap rumah kita 1 pohon gitu. Ini deh, semua ini ada jambu pelutu, ada lengkeng. Saya lupa pohon apa ini namanya. Coba cek di situ. Ya, ada tanaman-tanaman yang menghasilkan buah ini. Ya. Lihat, itu ditanam 1 tahun lalu, beberapa bulan lalu. Jadi menghutankan kawasan ini. Coba kalau nggak ada pohon-pohon ini, aduh panasnya. Ya, jadi upaya kita dan upaya maunya seluruh warga Yogyakarta, bukan hanya Jogja, seluruh Indonesia, hutankan kota-kota ini. Tapi memang hutankannya dengan bangunan-bangunan hebat. Ya, malah hutan yang benar jadi dihilangkan. Coba kalau kita hutankan, air akan kita tampung. Jadi kalau HKBP, menurut ini, karena ini tempat kita hidup,
hutankan setiap tanah, hutankan. Semoga ini besar-besar nanti menghasilkan. Ya, jadi ini semua ini pohon-pohon di sini. Oke, tapi harus kita rawat. Ya, ini ada peremajaan nanti. Kita potong dulu, tapi tidak bukan menghilangkan. Supaya tetap sejuk ini. Sejuk di sini, ya. Apalagi dengan bangunan gaya Belanda ini terlalu dingin. Nah, itu ya. Jadi harus kita jaga ini. Di sininya kita hidup, ya. Di sini kita bekerja, di sini kita sehat. Tapi kalau salah, di sini juga kita sakit. Oke? Ya. Mungkin sekian Bang. Oke. Terima kasih untuk kesediaan Ya. saya. Terus saya. Jadi terima kasih ya untuk adik-adik mahasiswa ya dari LPP Yogyakarta. Sukses studi kalian. Nanti bantulah sampaikan. Ayo kita jaga bumi kita ini ya. Bilang di kampus itu, dosen kalian itu. Kalau kalian kelola tanah-tanah itu ya kelolalah dengan tidak. Aduh sedih loh ya. Hari ini banjir di mana-mana. Dia bisa naik gitu ya. Jadi saya nggak paham lah, ya, nggak paham lah. Tapi kami sebagai pendeta, bumi kita udah nggak baik-baik aja. Jadi kalian kan yang bersinggungan dengan lahan-lahan bumi ini kan. Ya kalau kami sih hutankan lagi lah. Jadi ini hari per hari kita dengar ini kampung kita lagi Parapat kan sedang banjir itu kan. Kalau perkebunan itu kan sebenarnya juga itu termasuk menghutan kan, karena tanaman Ya tapi berkelanjutan kan jangka panjang kan. kebutuhan airnya dia kan tinggi. Tapi saya nggak paham. Kalau untuk kebutuhan air itu ya, biasa sesuai dengan lokasinya. Curah hujan per tahun di daerah itu berapa? Karena kalau udah di tanah depan dia nggak disiram-siram lagi. Ya. Gitu Bang. Terus faktanya Bang, sawit itu menyumbang oksigen terbesar ketimbang hutan yang kita maksud hutan itu. Ya saya nggak paham tapi per hari ini kita udah nggak baik-baik aja. Pokoknya kalian lindungilah hutan kita itu karena kalian bersinggungan di sini. Gereja mengajarkan itu. Ya. Makasih banyak. Oke. Izin diupload ke YouTube belum apa ya? Masa sih? Cuman diupload nanti linknya dilihat sama guru agama aja. Guru agama apa sih? Dosen agama. Terserah. Biar sekalian tersampaikan segala yang Abang sampaikan tadi Yalah. mengenai lingkungan. Pokoknya kita jagalah bumi ini. Iya. Ini rumah kita loh. Kasih banyak ya. Yuk.